Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masalah ini yaitu Bu Sri Handayani, guru informatika yang mempunyai masalah tentang kondisi kelas yang ramai. Dan ketika Bu Sri Handayani berhalangan hadir di kelas karena tugas sekolah, Bu Sri Handayani ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Nah, kita mulai saja, Bu Sri. Selamat malam Bu Sri Handayani, apa kabar nih? Selamat malam, Fenty. Nah, Bu Sri, kemarin kan Ya, saya dapat pesan itu dari Bu Sri Handayani. Katanya mau ngobrol. Kalau boleh tahu, apa yang mau diobrolkan, Bu? iya Bu Fenty, ini saya juga bingung mau cerita ke siapa. Kira-kira saya kok kliknya dengan Bu Fenty ini bisa mendengarkan jeritan hati saya ini. Hmm. Monggo Bu Sri Handayani, saya perhatikan kan akhir-akhir ini kok Ibu itu kelihatan murung sekali. Mungkin Bu Sri Handayani itu bisa berbagi dengan saya. Gini loh Mbak, gini loh Bu, kemarin itu saya dipanggil Bapak Kepala Sekolah. Jadi bikin saya itu kepikiran terus gitu. Kalau boleh tahu itu masalahnya apa Bu Sri kok dipanggil itu? Eh, Gini loh Mbak, gini loh Bu, kemarin itu kan saya ada tugas luar, ada workshop. Nah, kebetulan kelas yang saya tinggal itu rame. Jadi kan akhirnya Bapak Kepala Sekolah kan tahu, dikira saya itu tidak memberikan tugas. Padahal saya itu sudah memberikan tugas pada kelas saya itu. Itu Mmm, Mbak. mungkin saya boleh tahu Bu Sri, beliau Bapak Kepala Sekolah itu sampai berbicara apa Bu Sri? Sampai Bu Sri itu sampai galau dan merenung itu? Nah, kemarin kan saya sudah titip tugasnya itu ke guru piket pada hari itu. Juga sudah disampaikan ke anak-anak. Tetapi yo namanya anak-anak, kalau tidak ada yang menunggu kan yo tetap rame toh, Bu. Nah, jadi Bapak Kepala Sekolah terpaksa atau mesti langsung eh, meng, apa ya, bertanya, cross check apakah itu benar dan kenapa itu kok bisa terjadi gitu. Walah, seperti itu tuh Bu kejadiannya. Terus selama Bu Sri itu memberikan tugas itu kepada siswa itu, Bu Sri itu menggunakan cara apa ya memangnya Bu? Ya, memang ini ya mungkin saya kurang siap atau kurang anu ya, karena saya kemarin tuh memberikan tugas itu ya seperti manual seperti biasa, suruh mengerjakan. Lah, anak-anak kan punyanya hanya buku paket, LKS, itu saja toh Mbak, Bu. Jadi Iya. mungkin dari tugas yang saya berikan, anak itu referensinya mungkin kurang. Jadi otomatis kan mungkin tidak bisa mengerjakan karena hanya keterbatasan sumber belajar tadi. Seperti itu tuh Bu. Nah, sekarang yang saya tanyakan itu selama itu ya, lah Ibu Sri itu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid kira itu yang menyebabkan murid itu bisa ramai itu apa? Mungkin bisa dijelaskan Bu Sri? Ya, memang kalau anak zaman sekarang, zaman now itu kan serba digital mungkin ya. Dan saya kan masih manual. Ya, seharusnya saya ya mungkin karena mepet waktu ya Bu ya. Jadi saya hanya manual saja. Seharusnya saya kan harus bisa menggunakan media zaman sekarang, bisa menambahkan apa pekerjaan lewat online atau mungkin medianya saya berikan link YouTube. Itu kan nanti anak-anak sudah tersedia sumber belajarnya. Mungkin dia juga saya share artikel yang ada di blog yang menunjang tugasnya itu. Jadi mungkin referensinya itu nambah. Kira-kira apa ya itu ya? Saya kok yo nggak kepikiran pas itu gitu loh.
Nah, itu kan Ibu Sri tadi kan sudah memberikan sumber sumber belajar dari YouTube gitu ya, dan buku-buku teks yang dari perpustakaan. Mungkin Mhm. selain itu Bu Sri, apakah ada ide yang lebih fresh atau yang lebih anak-anak itu tertarik dengan media atau sumber belajar selain buku teks itu? Mungkin Bu Sri bisa apa? Bisa memberikan ide-ide yang lain itu mungkin Bu Sri? Ya. Ya tadi, pakai misalkan untuk pekerjaannya biar anak lebih gampang itu bisa pakai Google Google ya, fasilitas Google itu kan banyak. Mungkin pekerjaannya bisa lewat situ, terus kemudian langsung dikirim. Mungkin secara daring mungkin meskipun karena saya otomatis kan tidak bisa menunggui. Jadi kalau dari jarak jauh saya kan bisa melihat, memantau pekerjaan anak, mungkin apa gitu. Karena anak sekarang kan sudah punya fasilitas handphone ya, mungkin nanti anak bisa mengambil HP di ruang pengumpulan HP, minta izin bahwa materi yang saya berikan adalah berhubungan dengan internet. Mungkin itu bisa dan anak-anak bisa langsung melihat sumber belajar tadi, Bu ya, Iya. lewat artikel yang sudah di-share linknya, YouTube yang sudah di-share linknya. Jadi mungkin kebutuhannya terpenuhi sehingga anak tidak rame karena semua ada di situ, terus mengirimkannya juga sudah familiar dengan anak, tidak manual lagi. Kayak gitu ya. Ya, mungkin seperti itu, Bu. Nah, saya juga yakin sekali, Bu, bila Ibu itu bisa menggunakan berbagai macam cara metode pengumpulan tugas maupun sumber Mm-mm. belajar itu pasti akan membuat murid-murid itu antusias sekali dalam mengerjakan Hmm. tugas ketika Ibu berhalangan hadir di kelas. Karena murid zaman sekarang itu kalau gurunya tidak kreatif mungkin ya, Bu, kita itu Iya. apa, malu sendiri karena anak-anak itu sudah Mm-mm. modern dan kita harus Mm-mm. mengikutinya sesuai dengan apa yang Betul, betul. disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro. Mungkin loh Bu ya itu. Mm-mm. Iya, betul. Betul sekali, Bu. Ya, jadi dengan kita kan juga harus kodrat zaman itu juga harus ngikut ya. Kalau kita hanya terbatas manual saja ya, mungkin akibatnya ya seperti yang saya alami. Anak-anak jadi rame, terus cuek dengan pekerjaan yang diberikan karena monoton, sudah tidak sesuai dengan zamannya dia. Kalau kita fasilitasi, saya kira dan mudah-mudahan anaknya nanti eh, terpenuhi kebutuhannya. Iya, Mm-mm, semoga kira-kira saja Bu. gitu. Jadi Mm. kita itu harus jadi guru itu harus sangat kreatif sekali ya Bu ya. Nah, Iya. untuk Bu Sri itu sekarang apa rencana Bu Sri itu untuk menyelesaikan masalah ini agar Bu Sri itu tidak galau dan tidak termenung setiap hari seperti ini. Saya perhatikan itu Bu Sri akhir-akhir ini terlalu ada beban yang mengganjal, nggih Bu. Mungkin Bu Sri bisa menjelaskan untuk menyelesaikan masalah ini itu yang pertama itu yang harus diselesaikan Bu Sri itu bagaimana dulu Bu mungkin? Iya karena ya tadi loh, karena waktunya mepet, kemudian tugasnya workshop itu harus segera, akhirnya kan persiapan saya kurang, Pak Bu. Nah ini kok saya punya inisiatif, misalkan dalam pembelajaran nanti, itu saya kelompok-kelompokkan, istilahnya kita pembelajaran berdiferensiasi, jadi eh, nanti mengerjakannya sudah sesuai dengan minatnya masing-masing. Ya mungkin hal itu ya sulit. Berarti sebelumnya saya harus prepare, berarti sebelum workshop, berarti saya harus sudah punya data dari kelas tersebut sesuai dengan tes diagnostik berdasarkan minat, bisa sesuai dengan materi yang saya berikan, yaitu tentang media sosial. Nah, media sosial itu kan banyak ya, bisa untuk hiburan, bisa untuk mencari informasi. Mungkin dari situ anak-anak punya minat sendiri-sendiri ya. Mungkin dia senang internet itu untuk hiburan saja, mungkin untuk
mencari tutorial informasi. Nah, mungkin dari data sebelumnya, berarti saya harus prepare benar-benar dan tugasnya sesuai dengan minat anak masing-masing tersebut. Kira-kira kalau gitu mestinya jalan ya Bu ya? Ya, bagus sekali, Bu. Mungkin ide Ibu Busri Handayani itu sangat luar biasa sekali mungkin bisa dipraktekkan juga. Nah, kemudian apabila nih ya, Bu ya, apabila rencana Bu Sri itu kalau sudah melakukan apa yang direncanakan itu tetap saja belum maksimal, itu mungkin ada rencana yang sangat luar biasa, Bu Sri? Rencananya apa ya Bu ya? Nanti biar menarik anak dari minat itu kan produknya bisa macam-macam. Nah, kalau sudah keinginan, sudah minatnya itu ditentukan, dia menentukan sendiri dengan produk yang dia sukai, mungkin itu lebih kesannya anak itu lebih apa ya, lebih aktif, kemudian lebih suka, ya karena sudah keinginan dari dirinya, jadi oh, saya suka ini jadi semangat gitu. Sesuai dengan minat, dengan produk yang dia suka itu memilih yang mana gitu. Berarti Jadi itu semangatnya cocok. tinggi. Iya. Mhm. Jadi Oh iya, Bu. apa ya? Jadi anak apa ya? Karena suka, jadi mungkin mungkin agak berkurang mungkin karena dia konsen dengan eh, kesukaannya tadi. Ya, sudah sesuai dengan minatnya tadi. Apa gitu ya, Bu ya? Mungkin juga seperti itu ya, Bu, ya. Dan kemampuan anaknya mungkin apa berbeda ya, Bu, ya. Mungkin kalau kemampuan Iya. anak berbeda-beda kita bisa menggunakan pembelajaran apa ya, Bu Sri itu biasanya? Bisa mengelompok-kelompokkan Oh, anak. Itu pembelajaran apa ya? ya tadi Mungkin tadi kan saya sudah punya rencana ya. Oh pembelajaran iya. yang berdiferensiasi tadi. Oh iya. Jadi nanti Oh, maksud saya itu. mm-mm, Hmm, berarti Ibu harus apa? Harus bisa kreatif nggih ya? Untuk agar rencana ya. Bu Sri itu kalau satunya belum maksimal mencoba lagi gitu. Kelihatannya seperti itu ya, Bu. Hmm. Nah, Bu Sri mungkin ada komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini mungkin seperti apa? Komitmen Komitmennya Ibu terhadap rencana Ibu. ya ya ini permasalahan saya ini biar tidak terulang lagi, saya harus prepare dan segera mempersiapkan meskipun tidak ada tugas luar karena kan sebelumnya di awal tahun kan memang sebenarnya harus kita sudah siap, sudah ready apapun kondisinya harus siap. Jadi saya mulai sekarang prepare untuk modul ajar dan lain sebagainya lengkap, juga memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih sumber belajar mungkin sumber belajar yang dia suka sehingga dia lebih enjoy ya dalam mengerjakan tugasnya karena dia sukanya macam-macam mungkin ada yang teks, ada yang berbentuk video, sesuka-suka anak. Jadi kalau mengerjakan tugas mungkin ya lebih tertib, tidak rame, tidak mengganggu temannya karena dia sudah punya pilihan sumber belajar yang tepat itu mungkin ya. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung dengan rencana Bu Sri. Semoga kedepannya itu semakin lancar dan harapan Ibu Sri Handayani itu bisa melaksanakan dengan baik serta bisa memberikan apa ide-ide cemerlang, Bu, agar mungkin ya pembelajaran yang sesuai dengan apa yang diinginkan murid itu yang diharapkan Hmm. murid itu bisa sampai ke murid sehingga pembelajaran itu kalau di kelas itu bisa happy, bisa seneng, bisa anak itu sadar atas kemauannya diri sendiri Mm-mm. sehingga sangat bersemangat dalam pembelajaran, nggak ngantuk, nggak itu semakin terpacu dalam dirinya sendiri. Mungkin itu ya, Bu. Mm-mm. Iya, iya betul sekali. Ya, ini sudah agak lega sedikit, Mbak, sudah.
Karena sudah dari coaching dengan Ibu Venti tadi bisa apa ya? Ada inspirasi untuk menyelesaikan masalah saya, sudah agak lega ini rasanya ini. Lah, Bu Sri itu mau mulai melaksanakannya kapan nggih Bu Sri? Rencananya? Ya, apa minggu depan aja ya? Karena Aduh, kan apa? lama banget Bu Sri, menunda pekerjaan itu Kan tidak baik semuanya loh. pasti minggu depan Maaf loh, Bu. bercanda Kan ya. kita mulai minggu depan aja. Aduh, kalau ditunda kan nggak baik loh Bu. Sebaiknya ya secepatnya gitu loh. Iya ya, nanti daripada nanti kita mepet-mepet, akhirnya nanti tadi persiapan ndak mateng, anak rame lagi nanti. Iya, Iya. iya. Hmm. Iya, nanti saya usahakan saya buat sesegera mungkin aja, Bu. Biar nanti persiapan saya itu kapanpun, dimanapun, atau kondisinya ready. Misalkan ada masalah karena saya sudah punya tadi settingan atau rancangan untuk kegiatan pembelajaran yang Oke, Bu berdiferensiasi Sri. tadi. Iya, Siap iya. Bu Sri, mudah-mudahan lancar dan sesuai harapan. Dan saya permisi dulu ya Bu Sri. Ini mau ada pertemuan di kantor PKG. Terima kasih Bu Sri. Iya. Saya juga terima Assalamualaikum. kasih banyak, Bu Venti. Ya, Waalaikumsalam. sama Bu Sri. Oke. Hmm.